dibuka surat As-Saffat ayat 103 surat As-Saffat ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Falamma aslama, maka samangsa geus pasrah duanana khodo'a tegesna DP duanana wan qada jeung turut tunduk duanana li amrillahi ta'ala kana perintah Allah ta'ala wa tallahu jeung geus ngagolerkeun eta Nabi Ibrahim ka eta Nabi Ismail lil jabini kana palipisna sara'ahu tegesna ngagolerkeun Nabi Ibrahim ka eta Nabi Ismail alaihi kana eta palipis walikulli insanin jeung eta tetep pikeun saban-saban manusia jabinani ari dua palipis bainahuma eta tetap dina antara dua palipis al jabhatu ari tarang wa kana jeung geus aya naon dalika itu kejadian bimina eta tetap di Mina wa amarra jeung ngageleserkeun Nabi Ibrahim as-sikina kana peso
eta maka tenapakan eta peso syai'an kalawan saeutik oge bimani'in kusabab aya anu ngahalangan minal qudratil ilahiyati tina kakawasaan anu bangsa kapangeranan wa nadainahu jeung ngagero kami ka eta Ibrahim an nyaeta ya Ibrahimu hei Ibrahim qad saddaqta teman-teman geus ngabenerkeun anjeun ar-ru'ya kana impian bima ku perkara ataita anu geus digawe anjeun bihi kana eta perkara mimma dina naon-naon amkanaka anu kongang eta maka anjeun min amri dzabhi nyatana urusan mencit ayak fika tegetna cukup ka anjeun naon dzalika itu mazkur fajumlatuna dainahu maka ari jumlah lafad nadainahu jawabu lamma eta jadi jawab tina lafad lamma biziyadatil wawi kalawan ditambahan wawna inna saistuna kami Allah kadzalika kalawan seperti itu kama jazainaka sakumaha geus ngabales kami Allah ka anjeun
kami Allah al-muhsinina kajalma-jalma nu bigawe kahadean li anfusihim kana diri-diri maranehna bimtisalil amri ngalaksanakeun parentah Allah bi ifraji syiddati dileungitkeunana kasusah anhum imaranehna anu migawe kahadean inna hadza sanyanyana ieu azabha tegasna mencit al-ma'mura bihi anu diparentahkeun lahuwa eta estu ari eta hadza al-bala'u eta ujian al-mubinu anu jelas ayil ikhtibaru tegasna ujian al-zahiru anu zahir wa fadainahu jeung geus nebus kami Allah ka eta anu dipencit ayil ma'mura tegasna anu diparentah bizabhihi kana mencitna eta jalma wa huwa ari eta anu dipencit Ismailu eta Nabi Ismail au Ishaqu atawa Nabi Ishaq alaihi wassalam qaulani nyaeta dua kaum bidhibhin ku pepencitan bikabshin tegasna ku domba alimin anu pohara
minal jannati di surga wa huwa ari eta domba alladzi eta anu qarrabahu parantos ngadeuheuskeun kana eta domba sahabilu habil qarrabahu anu parantos midawedeuk midameudeus ku eta domba sahabilu Sayyidina Habil jaa parantos sumping bihi halna nyandak eta domba sa Jibrilu malak Jibril alaihissalam pada bahahu maka mencit kana eta domba saha as-sayyidu Ibrahimu Sayyidina Ibrahim alaihi salam mukabbiran halna anu maca takbir wa tarakna jeung geus ninggalkeun kami Allah abqaina tegasna geus ngalanggengkeun kami Allah alaihi ka eta Ibrahim fil akhirina isa pirang-pirang anu akhir sanaan kana alman hasanan anu sae salamun ari kasalamatan minna eta tetap di kami ala Ibrahim ka Ibrahim kadzalika kalawan seperti kitu kama
najzi bakal ngabales kami Allah al-muhsinina jalma-jalma nu migawe kahadean bi anfusihim kana diri-diri maranehna innahu saistuna eta Ibrahim min ibadina eta tetap disaware hamba-hamba kami al-mu'minina sapirang-pirang anu ariman wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhirih wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mudah-mudahan mengating bertambah hari meningkat kebaikan kita. Amin. Mengating jajaran taraweh semakin maju semakin mundur. Semakin mundur ya. Padahal mau berpisah dengan Roma. Gimana ini mati? Kada bisi kurang mundur tadi mati. Lain batur ya. Sayang kita ya Allah. Memang seperti itulah ujian ya. Ujian. Kalau meningkat keimanan seorang akan meningkat juga ujiannya. Padahal mengating kalau cerita capek ya wajar, mengating. Orang yang maksiat capek juga sama. Yang tidak ibadah capek juga sama. Ya. Tapi kalau ibadah capeknya itu mengating menyenangkan. Ya, capeknya menyenangkan. Kenapa? Sudah Allah siapkan rahmat. Sudah Allah siapkan ampunan, ya. Sudah Allah siapkan keberkahan. Jika orang capek di dalam ibadah, dan sebetulnya ya siapa yang nggak mampu sebetulnya. Hanya memang tidak sesuai dengan keinginan itu maksudnya ya. Tidak sesuai dengan keinginan. Contoh baca Quran. Itu baca Quran beratnya mati, Masya Allah. Baca Quran berat ke mati? Berat. Hayang ngahatam ke 2 hatam saromadgan heset. Heset. Oh, banyak alasan itu. Itulah memang ibadah seperti itu mengating ya. Jadi kita berusaha berapa hari lagi? Sekarang tanggal 25 mengating. Kurang lebih 5 hari lagi. Masya Allah. Harusnya naik mengating. Ampernya harusnya naik. Lain begitu turun. Imana kudu tambah naik. Semangatnya harus tambah
naik, lain tambah turun. Ya. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian, khususnya pada bulan Ramadan, untuk mengerjakan segala kebaikan zahir maupun batin, dan menjauhi segala larangan Allah zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang kita bisa ambil dari surat As-Saffat yang kita baca barusan tentang pengorbanan Sayyidina Ibrahim alaihi dan putranya Sina Ismail alaihissalam. Luar biasa ujian kepada beliau. Apa ujiannya? Disuruh menyembelih anak. Diperintahkan oleh Allah menyembelih anak sendiri. Kita ini kurban disuruh nyembelih kambing sulit amat ya. Kita suruh nyembelih apa? Kambing berat. Nabi Ibrahim lain kambing deui, budak sorangan dipencit teh. Ya. Masya Allah, ini ujian, diuji oleh Allah. Kita harus yakin segala perintah Allah tidak ada yang merugikan kita. Tidak ada. Kabeh perintah Allah nu ngarugikeun urang eueuh. Kabeh nguntungkeun urang. Sakabeh perintah Allah nguntungkeun keur urang. Nyalametkeun keur urang, ngabahagiakeun keur urang. Teu aya perintah Allah nu matak nyilakakeun keur urang. Kabeh nguntung. Itu harus kita pegang, menjadi pegangan kita. Semua perintah Allah membahagiakan kita. Bahagia zahir, bahagia batin, bahagia dunia, bahagia akhirat. Contoh ngaji, ngating, ya, mengaji ini membahagiakan. Apa bahagianya ngaji mading? Bahagia tuh mading. Bukannya ke lockdown, kumaha bahagia? Bahagia tapi kan nunutan keur ngaji mah. Sok dalamun keur susah mah ada mau bisa HS. Ya, ini tanda orang-orang keur ngaji nu itu bakat iku bahagia hatena. Tenang hatena eueuh ka susah. Dan itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan tidaklah duduk suatu kaum di dalam satu kumpulan lalu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketentraman hati, ketenangan hati. Ini yang mahal, tenangnya hati. Tenang hati itu mahal, ya. Apa artinya banyak uang tapi hati gelisah? Badai kulem hese, naon hatina loba duit itu bisa hes, ya. Dan tenang hatina loba kahariwang, loba kasieun, loba kasusah. Nah, tapi ketika kita hadir di majelis ilmu, ketika kita hadir di majelis zikir, di situ Allah turunkan as-sakinah, ketentraman jiwa kita, tenang hati kita, tentram hati kita, damai hati kita. Itulah berkah hadir di majelis zikir. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah penuhi mereka dengan rahmat Allah. Masya Allah. Siapa yang tidak butuh rahmat Allah? Siapa? Kecuali orang kafir yang tidak butuh rahmat Allah. Kalau kita orang Islam, orang mukmin pasti membutuhkan rahmat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga melainkan karena rahmat Allah. Bukan karena ibadahnya, bukan karena amalnya, bukan. Tapi karena rahmat. Hanya rahmat Allah ini harus diundang. Dengan apa mengating diundangnya? Dengan amal soleh. Amal soleh itu yang bisa mengundang rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak ada.
Tapi masuk surga itu maksudnya karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah tidak akan masuk surga. Ada seorang dahulu kala diceritakan dia ahli ibadah mati. 500 tahun mati ibadah. 500 tahun ibadah. Orang mengaji saja mega 1000. Nya geus balik. Ya 500 tahun ibadah. Begitu dia mau masuk surga, ya Allah kata dia, masukkan aku ke dalam surgamu karena amalku. Karena apa? Amalku. Aku beramal di dunia sudah beramal 500 tahun karena amalku ya Allah. Oh begitu. Akhirnya kata Allah, malaikat timbang satu biji mata yang aku berikan kepada dia, ditimbang dengan ibadah dia. Ternyata satu biji mata ini belum terpenuhi syukurnya. 500 tahun itu belum bisa 500 tahun ibadah belum bisa memenuhi atas syukurnya satu biji mata. Akhirnya kata Allah, hei malaikat, masukkan dia ke neraka karena dia belum memenuhi syukur satu biji mata. Itu 500 tahun dan bisa nyukuran hiji socan. Ternyata dia belum bisa memenuhi syukur atas satu biji. Kata orang tersebut, ya Allah, mohon maaf ya Allah, masukkan aku dalam surgamu dengan rahmat. Artinya bagaimana? Kebaikan Allah itu sangat banyak. Kalau bukan karena rahmat Allah, Masya Allah, kita ini sudah hancur. Kalau bukan karena rahmat Allah, orang tidak akan ada. Kita ini tidak masuk ke dalam surga kalau karena amal kita. Kita belum bisa syukur, belum bisa memenuhi syukur satu biji mata sebelum. Ini orang yang ibadahnya 500 tahun, begitu ditimbang ibadah 500 tahun sama satu biji mata, masih berat biji mata. Artinya dia masih belum memenuhi atas syukur terhadap satu biji. Aidina awak kurang ya sabaraha rupa iman. Soca sabaraha hiji, cepil sabaraha hiji. Oh, baik. Mata ya mati. Oleh karenanya kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat ini harus kita undang. Diundangnya dengan mengaji, ya, dengan amal soleh, dengan baca Quran, dengan sodakoh, dengan puasa, dengan taraweh, ya, dengan akhlak yang mulia. Itulah amal-amal soleh yang mengundang rahmat Allah. Kemudian Imam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapat ujian yang amat besar, luar biasa. Nabi Ibrahim ini punya anak tuh udah umur 100 lebih manting. Nabi Ibrahimnya sudah tua, istrinya juga sudah tua, tosarah repuh. Tapi dikersakan ku Allah kagungan putra. Itulah kekuasaan Allah. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan padaku anak yang soleh. Lamun Nabi Ibrahim minta anak anu soleh, nya pantas we Nabi Ibrahim lagi soleh. Urang mah bari teh soleh ge anger we budak mah kudu soleh. Berarti ini kesolehan ini penting, bahkan yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang soleh. Anak yang soleh. Kalau orang soleh mati, orang baik, orang soleh, itu akan diridhoi oleh Allah. Alangkah beruntungnya jika seseorang mempunyai anak yang soleh. Itu beruntung sekali mati. Sebelum di dunia, di ibu bapaknya akan bahagia ketika mendapati anak yang soleh.
lamun urang mading boga anak soleh bahagia hidup kita mading. Ada sudah? Oh, masya Allah, nikmat anak yang soleh itu. Yang didambakan oleh orang tua itu anak yang soleh. Sebelum kegembiraan orang tua yang akan didapatkan oleh mereka di dunianya, di akhiratnya, di dunianya pun mereka mendapatkan kegembiraan berkah anak yang soleh. Apalagi kelak di akhirat, anak yang soleh dapat mensyafaati orang tuanya. Jadi kalau kita mati belum soleh, berusaha anak-anak kita didik supaya jadi anak yang soleh. Kumaha ngadidikna mati titipkeun kanu saroleh, titipkeun urang ka para ulama nu saroleh ya. Itu ngarah budak urang soleh. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya? Nabi Ibrahim ini luar biasa, bijaksana. Musyawarah dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ada dua kaul. Kaul yang pertama mengatakan yang disembelih itu Nabi Ismail. Kaul yang kedua adalah Nabi Ishak. Tapi kebanyakan pendapat yang mengatakan Nabi Ismail. Masya Allah, luar biasa. Ini bapaknya soleh, anaknya soleh, luar biasa. Ketika diajak musyawarah oleh Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Waduh, lamun budak nu teu soleh kumaha? Mating jawabanna bapak we atuh, bapak we itu abdi gitu. Masya Allah, ini anak soleh mengatik, ya abadif alma tu'man, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, silahkan. Masya Allah, ini anak yang soleh. Tuh ya, cek pangeran kudu dipencit aja teh, mangga mama pidamel weh naon diparentahkeun ku Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak akan mendapati diriku tergolong orang-orang yang sabar. Saya terima itu perintah jika itu perintah Allah gitu. Teu make tuar-tawar deui nu soleh mah kana perintah Allah teh. Teu make tuar-tawar teu kudu mikir-mikir deui nu soleh mah. Nun eta perintah Allah laksanakeun. Siap rek kunaon wae kitu kuduna teh. Eta jelema soleh kitu. Sehingga akhir-akhirnya dilaksanakan penyembelihan Kangjeng Nabi Ismail. Begitu disembelih mati, padahal sukut peson, sukut mati, geresel. Nah itu teterak, geresel teterak. Aya batu agung, ada batu besar, dikadekeun kana batu, belah batu, gereselkeun teu bisa deui. Ceuk peso, moal bisa ngomong peso. Sabab Allah teu ngeresakeun, teu maparing izin keur teurak ka putra anjeun. Tuh, itulah ujian. Akhirnya mendapat kemuliaan dari Allah. Orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah akan mendapatkan pujian dari Allah. Itu kalau kita ingin jadi orang yang terpuji di sisi Allah, laksanakan perintah Allah meskipun pahit, kudu ngaji isuk-isuk da tunuh peuting teh hees, pahit perih umpamanya ya. Aduh perih teh pahit teu ngeunah, kudu sabar, teu ngeunah kudu syukur, laksanakeun ku urang meskipun pahit rasanya ya. Menurut hawa nafsu ini pahit mating, tidak enak mating. Sholat witir 11 rakaat gak enak, sholat taraweh gak enak, tadarus gak enak ya, laksanakan ya meskipun pahit menurut hawa nafsu. Disitulah ada kemuliaan dari Allah untuk kita. Kalau kita mau melaksanakan perintah Allah, Allah muliakan kita fid dunya wal akhirah. Itu salah satu
daripada ujian Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan pujian dari Allah, kata Allah, kami akan membalas dengan pujian yang baik untuk orang-orang yang berbuat baik. Dihilangkan kesulitannya orang yang mau mengikuti aturan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sertai karena Allah, orang tersebut akan dihilangkan kesulitannya oleh Allah. So, lamun urang hayang leungit kasusah kabingung, laksanakeun perintah Allah eta we. Ceuk Allah kudu digawe padamel ku urang. Wajib pidamel, haram jauhan. Tapi sing lillahi nanti kesulitan apapun akan Allah cabut, akan Allah hilangkan segala kesulitan jika kita hadapi segala sesuatu ini dengan melaksanakan takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengating masih menjelaskan yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Jadi diantaranya orang yang paling rugi, orang yang sial, orang yang celaka, diantaranya orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar ini harus kita berusaha agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ada 4 golongan manusia dari golongan mukminin yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya yang pertama mudminul khamri, ya, orang yang senantiasa meminum minuman arak. Yang kedua adalah akun liwalideh, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati ya, apalagi orang tuanya sudah tua mengating. Orang tua itu kalau sudah tua mengating sangat membutuhkan bantuan dari seorang anak. Beda masih muda. Muda. Kalau masih muda bisa sendiri segala sendiri bisa. Tapi kalau sudah tua mengating, jalan harus dituntun, air harus diambilkan, ya. Nah, ini justru yang lebih-lebih itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua itu sudah tua, lanjut usia. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, anna birral walidain, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua afdalu minal haji, pahalanya lebih utama daripada ibadah haji. Masya Allah, pahala ganjaran, ya, berbakti kepada kedua orang tua melebihi kepada pahalanya ibadah haji. Ibadah haji pahalanya besar apa enggak, Mang? Besar ibadah haji pahalanya, Mang. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ibadah haji pahalanya. Nah, Mang Ating, ya, kita berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya melebihi pahala ibadah haji. Dan memang seperti itu, malas, berat, ya, berbakti kepada orang tua. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang Mang Ating, orang tua masih ada, enggak kita tengok, seminggu sekali juga enggak, kadang sebulan sekali enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia lupakan bagaimana jasanya seorang ibu. Dahulu mengandungnya dengan repot, mengating ya. Mengating ngandung tuh, mengating, tuh mengating. Ya, yang mengandung itu istri kita, mengating. Ya, ibu kita repot, ya Allah. 9 bulan mengating di perut seorang ibu, dibawa-bawa kemana-mana, dibawa sampai terganggu, tidurnya terganggu, ya, ibadahnya gara-gara siapa? Kita yang ada di perut ibu kita. Masya Allah.
Candak ngaramen, candak kasawahnya, masya Allah. Seorang ibu luar biasa, ya luar biasa. Kita harus betul-betul hormat kepada orang tua, apalagi ibu, ya, apalagi harus betul-betul mengutamakan orang tua. Jika ada kita punya keinginan, orang tua punya keinginan, asal itu benar menurut agama Islam, dahulukan orang tua. Tong heulakeun urang, tong heulakeun hayang ka hayang urang, kahoyong sepuh heula payunkeun. Keinginan anak ada, anak punya keinginan, istri punya keinginan, kita punya keinginan, orang tua punya keinginan, dahulukan orang tua. Itu mengandung 9 bulan, lalu melahirkannya itu berkorban, lalu menyusui selama 2 tahun, masya Allah. Ya, yang nyebokin kita siapa dulu Mangating? Ibu kita, dimandikan, dicecewokan, dihuapan, masya Allah. Ini harus kita ingat-ingat kebaikan ini. Wajib kita ingat-ingat ya, agar kita ada dorongan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, orang tua kita, bapak kita gimana cari nafkah sampai hujan-hujanan, sampai panas-panasan, sampai kena debu, sampai sakit demi anak. Ketika anak digendongan ibunya ada hujan, apakah anaknya dihujankan? Tidak, ditutup biar ibunya saja yang kehujanan. Ini luar biasa pengorbanan orang tua. Maka pantas dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada ibadah haji wal umrati, dan daripada umrah. Mating kita mau haji mau umrah, mating harus bayar berapa ya, tapi bagi orang yang mampu wajib berangkat. Ini andai kata kita belum mampu ya, dan andai kata kita sudah mampu pun berangkat haji, tapi tetap berbakti kepada orang tua itu wajib ya, dan pahalanya lebih utama daripada ibadah haji dan ibadah umrah, wal jihadi fi sabilillah, dan daripada jihad fi sabilillah. Pahalanya berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada perang di jalan Allah. Kalau perang di jalan Allah mungkin mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan pikiran, mengorbankan segala-galanya, dibandingkan dengan pahala birrul walidain masih tinggi birrul walidain ya. Di kita ini pasti tiap rumah punya orang tua ya, Mading. Punya orang tua nggak tiap rumah? Ada orang tua pasti. Cuman ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Nah ini bagi yang masih hidup maka muliakan orang tua ya, gitu. Itu diantara keistimewaan birrul walidain. Jadi hati-hati yang masih punya orang tua supaya tambah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, artinya kemuliaan yang Allah turunkan pada Lailatul Qadar, ampunan dan rahmat Allah. Yang ketiga adalah orang yang ada permusuhan di dalam hatinya. Ada permusuhan dengan sesama muslim, teu akur jeung dulur. Kade tak kade. Kade teu hayang nanya kasih eta teh kade. Ada permusuhan. Kenapa terjadi orang itu memusuhi si A, memusuhi si B? Penyebabnya apa, Mating? Penyebabnya dia sering mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada dia. Kesalahan batur diingat-ingat, kesalahan manehna tara ingat. Nah, eta akhirnya timbul amek keheul. Nah, eta gara-gara naon? Nginget-nginget kesalahan batur ka urang. Jadi lamun kesalahan batur ka urang tong sok diingat-ingat. Ke timbul hikdun, unek-unek. Timbul permusuhan, teu hayang nanya, teu hayang ngirim, teu hayang mantuan. Nah, eta. Padahal mengating
Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang besar maaf. Kita ini harus belajar mengating, belajar besar maaf, gede hampura atau gede amak, kudu gede hampura. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sina Anas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Sina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza waqafal ibad, apabila telah diam nanti di akhirat seluruh hamba, seluruh hamba semua pada diam, nada munadin, nanti di akhirat ada yang mengumumkan. Ketika semua orang kebingungan, semua orang diam, ketakutan, kebingungan, kesusahan, di situ ada pengumuman. Apa pengumumannya? Liyakum man ajruhu 'ala Allah. Pengumumannya, hendaknya berdiri orang yang pahalanya yang tahu hanya Allah. Pahalanya yang tahu hanya Allah, bukan 100, bukan 1000, bukan 2000, bukan 1 juta, bukan. Pokoknya nggak ada yang tahu itu pahala. Malaikat pun tidak tahu pahalanya. Yang tahunya hanya Allah. Liyakum man ajruhu 'ala Allah. Hendaknya berdiri orang-orang yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Kemudian falyadkhulil jannah, ayo masuk surga, masuk surga. Masya Allah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita tergolong mereka, amin. Kita tergolongan mereka, amin. Kita tergolongan orang-orang yang mendapatkan panggilan masuk surga, amin ya rabbal alamin. Qila, ditanyakan, para sahabat nanya, wa man dalladzi lahu 'ala Allah ana wa man dalladzi lahu 'ala Allah ajrun. Ditanyakan, siapa yang mempunyai pahala yang Allah siapkan dan tidak ada yang tahu kecuali Allah? Qala, berkata orang yang mengumumkan tersebut, yang berkata orang yang mengumumkan tersebut berkata, al-afuna 'anin nas, orang-orang yang dahulu di dunia mereka memaafkan kepada kesalahan orang lain. Tuh gitu tak mengerti? Ya. Jadi nanti di akhirat ada pengumuman, hendaknya berdiri orang-orang yang mempunyai pahala yang hanya Allah yang tahu besar dan kecilnya itu pahala. Besarnya itu pahala hanya Allah. Yang ditanyakan siapa? Dijawab, yaitu orang-orang yang dahulu di dunianya mereka memaafkan kepada kesalahan orang lain. Atau semating. Jadi jangan kita simpan kuring ngahampura sakabeh nu dolim ka kuring, kecuali si anu tatong make kecuali. Tong make illa, tong make iwa si eta teu dihampura ku ulah. Bebaskeun kabeh. Kitu kuduna teh. Saha wae nu boga dosa ka kuring, boh nyaritakeun kagorengan kuring. Itu boh ngahina kuring, boh ngagogoreng kuring, boh ngadolim ka kuring, ku kuring dihampura kabeh. Kitu kuduna teh. Kumaha kitu sanggup teu mah ge? Ke sanggup teu. Nah, kuduna gitu. Orang yang membebaskan, yang memaafkan orang lain, mereka mendapatkan pahala yang amat besar kelak di akhirat. Fayaqumu kadza wa kadza alfan. Rasul mengatakan maka berdiri sehitungan anu beribu-ribu manusia. Fayadkhulunaha bighairi hisab. Mereka masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Amin. Masya Allah. Berkah apa itu? Berkah memaafkan.
ibu-ibu yang mana salaki boga kesalahan ka urang hampura makanya geus sereh lebaran can meulina naon hampura we tong make nyaritakeun balanja lah keur usum lockdown sing loba istighfar we ayeuna mah mati bisi pamajikan urang boga kasalahan ka urang gitu. Silih hampura beres ya masalah nu gede bakal jadi leutik lamun ku gede tapi masalah leutik jadi gede lamun mahal ngaham masalah leutik jadi gede gara-gara tengah hampura. Jadi yang beruntung mereka orang-orang yang besar maaf itu mati ya. Nah, jadi kesimpulannya orang yang besar maaf kepada kesalahan orang lain terhadap dia ada dua keuntungan. Yang pertama pahalanya sangat banyak dan tidak ada yang tahu pahala tersebut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua masuk surganya tidak akan dihisab. Masya Allah ini keberuntungan mengating aing ngahampura batur kudu mayar mahal-mahal teuing kudu mayar teu kudu mayar ya kudu ngamodal teu kudu ngamodal babari kali hampuran nesena. Tapi memang kalau kita tidak berjuang melawan setan sulit. Cek setan teh tong dihampura da si eta masuk kitu deui cek setan tong digugu si eta mah lamun tuluy dihawe dihampura manehna mah tuluy we culangu cek setan tah mah pokona mah dibana batur boga kasan ka urang hak urang teu dipudan ku batur hampura kitu we rek naon resikona kupona kuring mah hampura gitu jelas keuntunganna di akhirat jelas mah keuntunganna jelas di akhirat jelas dibere ganjaran ku Allah nu teu aya nu uninga kana eta ganjaran angin Gusti lamun ayeuna mangating seri uninga seri nomor seri jadi ieu mah geus lamun angka hiji nol teh ting sabaraha nol mah ting ngagorolongna teh wah nol teh ngabere geus teu kahitung deui nolna geus beakeun tah eta jelema nu gede hampura kitu. Jadi ganjaranna geus moal aya seri deui bro ganjaranna teh ti Allah. Kadua asup ka surgana moal dihisab alhamdulillah. Hayang urang ke di hayang ka surga teh hayang dihisab heula dipariksa anu hayang kitu atuh aya terus masuk penting masuk terus masuk bebas gitu aya penting nah gitu nya itu ulah make pariksa riweuh penting dipariksa ke penting nya pamariosan seur pamariosan tah keur jelema nu gede hampura aya diistimewakeun ku Allah moal dihisab dikawal tuh eta mah jelema nu baheula di dunia na gede hampura ka batur dikawal ke di akhirat. Oh orang-orang istimewa penting lamun presiden angkat ka dieu kidan-kidan dikawal mah nah mangga dikawal cok Mang Ating kaluar dikawal tuh Mang Ating nah Mang Ating tadi dikawal pan sami jalmi oh benton kelasna gitu deh ke jelema aya nu dikawal ke di akhirat. Siapa mereka yang dikawal? Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Wah, dikawal Mang Ating. Di antara orang yang mulia adalah pemaaf. Lain jelema nu ngukut ka batur, lain jelema nu ngukut ngewa ka batur, lain jelema nu ngukut nya permusuhan ka batur, tapi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memang kalau tidak latihan sulit Mang Ating. Kalau tidak latihan sulit. So kayak Mang Ating balik di dia di jalan aya nyiduhan. Kumaha rek ini tuh aya rek nyiduhan deui. Nah gitu, memang sulit. Ya. Balik ngaji aya nu nyentak Mang Ating rek disedak deui atawa rek jempe.
Nah, gitu. Memang sulit, ini akhlak namanya. Ya, akhlak yang padahal mengating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwahnya mengating sampai dilempari batu, sampai keluar darah, ya, dipukuli sampai pingsan, mengating sampai keluar darah, tapi beliau tidak membalasnya. Beliau tidak membalasnya, berarti apa yang beliau katakan, Allahumma ighfir qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Masya Allah. Tuh gitu akhlak nu mulia tanya. Tah ieu teh akhlak mulia ngaranna. Jelma nu gede hampura ka batur teh boga kalakuan anu akhlak anu dan akhlak inilah yang akan mengundang ampunan Allah. Ketika kita mengating mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, maka kita akan dimudahkan untuk mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu. Jadi lamun urang babari ngahampura kasan batur ka urang, ke bakal babari menang hampura ti Gusti Allah. Tapi lamun urang mahal ngahampura batur, hese deui ke urang menang hampura ti Allah. Kira-kira urang hayang hese hayang babari menang hampura ti Allah. Yang babari tah kuncina modalna supaya urang babari menang hampura ti Allah. Kuncina diantaranya adalah kita harus besar maaf terhadap orang lain yang berbuat salah kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berbuah akhlak yang mulia, yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita yang ada di alam barzakh, saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah, disertai dengan kesehatan wal afiyah, sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan fi taatillah wa rasulih. Juga mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik, hajat-hajat saudara kita, hajat-hajat orang yang berbuat baik kepada kita, hajat-hajatnya orang-orang yang menitip doa kepada kita, mudah-mudahan Allah gabul hajatnya fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita sekalian dijauhkan, diselamatkan dari berbagai musibah, bala dan bencana fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan keturunan kita jadikan keturunan yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, khususnya pada bulan Ramadan yang sesaat ini. Pada saat ini tinggal 5 hari, mudah-mudahan kurang lebih 5 hari lagi, mudah-mudahan kita sekalian diberi kekuatan oleh Allah untuk mengerjakan segala perintah Allah yang zahir maupun yang batin, dan menjauhi segala larangan Allah yang zahir maupun yang batin. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang ada di rumahnya maupun di rumah sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan akhir umur kita dijadikan akhir umur husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dengan berkah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dikumpulkan kelak di akhirat di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kafat ya ashabi Sayyidina Muhammad bisirijahi Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi fa'alna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh gitu. Enggak. Mak sembako di non muslim. Bagi-bagi sembako tapi ya non muslim gitu. Kengeng. Itu angna. Oh ini mangga. Akhir Rabbil Mingal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an tati wa anfiris sur'an takraman satar wa anfiris sur'an takraman satar wa salatullahi tamsal mustafa man ilal haqqi wal wafa bi kitabin fi ilin nasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar bin masabihil ghurar ya Allah manfaatkan ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami agama Islam pegangan semua beserta keluarga handai tolan tetangga laki perempuan berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan berilah kami rezeki yang halal teman bertakwa penuh pengertian diberikan semua kebaikan segala kejahatan ya Allah beri kami kedamaian hati penuh kegembiraan hutang-hutang kami engkau bayarkan sebelum ajal datang menjalan dosa-dosa kami engkau ampunkan hanyalah engkau salawat dan salam engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran pembawa kitab sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian serta keluarganya yang mulia sahabat lampu Allahumma adina fi huda waj'alna mimman yusanu fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asab hasbunallahu ni'mal wakil la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan dari ibu-ibu ngating bagaimana boleh menerima ya pemberian dari non muslim ngasih sembako masihan bea saton tarima ulah mating di non muslim tapi teu sawios tampi asal anu ulah aya implik mungkin tuh aya implik kadenya kayak lamun kuring aya acara ngiluan ulah ya mah meles we kahadean nya
lamun taya implik meles kahadean mangga silahkan ditampi. Terus kan dituang kengeng da beas mah halal. Kecuali merena nu barang karos ibu kartos. Jadi pemberian dari non muslim boleh kita terima asal yang betul-betul murni, tidak ada tujuan yang lain ya itu. Jadi kita juga harus hati-hati menerimanya. Juga boleh kita makan, boleh asal barang yang halal. Sembako mengerti halal itu sembako. Nah, mau sembako tepan beas, minyak itu gula halal boleh silakan. Kecuali nu haramnya ulah itu ya. Mohon saya gitunya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Nabi